Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami masih dipercayakan untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan pakai setiap kami, baik pikiran, hati kami, untuk menikmati setiap isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mohon Tuhan nyatakan saat ini juga lewat Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan setiap pemberitaan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sekalipun hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah waktu ini Engkau pakai dengan baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah mulai bosan di rumah? Ataukah sudah mulai banyak jerawat di muka kalian sama seperti Koko gitu ya? Muncul nih satu jerawat lagi. Dalam kondisi di rumah aja, tentu kita gelisah. Bahkan dari Maret sampai hari ini, bahkan di tengah PSBB, tentu kita gak nyaman ada di rumah. Ketemu lagi sama orang-orang rumah, ketemu lagi sama bantal, kasur kita. Bahkan sekolah harus di rumah aja. Tentu suatu hal yang membosankan, benar kan teman-teman? Atau mungkin teman-teman ada yang udah kangen nih sama kecengan, gebetan, atau bahkan rindu teman-teman sekolah dengan gosip-gosip terupdate di sekolah kalian. Atau ada yang kangen sama mall, nongkrong bareng, wisata bareng sama keluarga kalian. Bahkan tidak sedikit ada di antara kalian yang mungkin menyaksikan hari ini curhat ke Koko. Koko gimana nih sama ujian? Gimana nih sama PTN? Gimana nih sekolah online sampai kapan? Gak seru kok, gak nyaman, gak enak. Bahkan rumah kita seakan-akan menjadi padang gurun yang gersang. Yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak nyaman. Dan teman-teman sekalian, pertanyaan untuk teman-teman bahkan juga mungkin untuk Koko. Apa yang akan kita lakuin sekarang di tengah kondisi yang gak enak ini? Serba gelisah, serba khawatir, serba menanti sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Tapi jangan patah semangat teman-teman sekalian. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang menarik. Yang sama-sama mengalami hal yang serupa di tengah kesesakan hidupnya, yaitu Daud. Daud pun pernah mengalami hal yang kita alami hari ini. Bahkan benar-benar lebih menggelisahkan baginya. Bahkan lebih mengkhawatirkan dalam kondisi Daud pada saat itu. Dan Daud pada saat itu ada di padang gurun dan kita akan sama-sama baca bersama lewat Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Teman-teman sekalian, dalam Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sanalah Daud menyatakan puisi yang indah. Bahkan bisa dikatakan doanya yang indah di hadapan Tuhan. Ia mencari Tuhan. Karena kondisi Daud pada saat itu sedang diburu oleh Saul. Ia takut dibunuh oleh orang yang dikenalnya. Oleh orang yang mempercayai diri Daud. Ia lari. Ia hendak dibunuh. Bagaikan mungkin teman-teman jika mengalami hal yang serupa dengan Daud. Apa yang akan engkau lakukan? Pasti kabur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau diburu ataupun dibunuh. Bahkan yang lebih menyesakannya lagi teman-teman sekalian. Daud saat itu ia lari
ke padang gurun yang bisa dikatakan cuacanya ekstrim. Kalau siang hari sangat panas dengan terik matahari. Bahkan tatkala malam, ia sangat kedinginan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di tengah kesesakan, di tengah pergumulan yang besar, di tengah hal yang tidak mengenakan dalam dirinya. Kita akan lihat lewat firman Tuhan Mazmur 63. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, ia cari Tuhan. Daud adalah pribadi yang terbiasa datang kepada Tuhan. Bahkan dalam hidupnya, ia membutuhkan Tuhan selalu di dalam dirinya. Ia ingat Tuhan karena kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Daud mengenal betul bahwa Tuhan yang disembahnya adalah pribadi yang senantiasa menyertainya dimanapun, kapanpun, dalam situasi ataupun kondisi, bahkan yang bisa dikatakan sukacita maupun duka cita. Ia tetap mencari Tuhan karena ia tahu Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Sangat menarik kan teman-teman? Jika kau mau tanya sama teman-teman hari ini, seberapa seringkah kita cari Tuhan? Sama seperti Daud. Tatkala kondisi, tatkala situasi yang tidak mengenakan ini, di tengah kesibukan kita, sekolah online, di tengah teman-teman yang mungkin saat ini bekerja juga secara online di rumah, bosan, khawatir, bahkan tidak mengenakan. Apakah engkau mencari Tuhan saat itu juga? Atau mungkin kita mencari hiburan-hiburan lain. Kita mencari film-film untuk menghibur kita sekalian, supaya kita nyaman ada di rumah. Tapi kok percaya, itu semua adalah sia-sia teman-teman sekalian. Kok percaya bagi teman-teman yang mungkin sudah mencari game yang banyak untuk dimainkan, film yang banyak untuk ditonton. Kok yakin kalian, bahkan mungkin Koko, pasti akan merasa bosan jikalau itu sudah berakhir. Mengapa? Karena kondisi di luar sana tidak berubah. Dan kita mau belajar. Daud, ia mencari Tuhan. Ia tahu yang melegakan hatinya, pikirannya, bahkan hidupnya adalah Tuhan. Dan yang kedua teman-teman sekalian, hal yang menarik yang dinyatakan lewat Mazmur 63. Kalau teman-teman membaca dari awal hingga akhir pasal ini, bahkan kalau teman-teman membaca kitab Mazmur, Daud di dalam sukacita, bahkan di tengah setiap pelik hidupnya, setiap hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, ia selalu menggunakan kata-kata yang indah untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan dinyatakan lewat puisi yang indah. Ia merefleksikan ketika ia berelasi kepada Tuhan, ia melihat alam sekitarnya. Ia melihat kejadian demi kejadian yang nyata, yang ia rasakan. Bahkan kalau teman-teman baca kitab Mazmur, bahkan seringkali kita nyanyikan pujian-pujian dari kitab Mazmur. Betapa indahnya lirik demi liriknya. Dan di pasal 63, Mazmur 63, dari ayat pertama hingga ayatnya yang terakhir, di sanalah Daud menyatakan karya yang indah. Di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman. Kalau misalkan teman-teman hari ini, engkau ada di padang gurun, atau engkau ada di rumah kalian, seberapa di antara kita yang berkarya di rumah, atau kita mengeluh kepada Tuhan? Seberapa banyak kita yang bisa menghasilkan karya-karya yang indah? Atau dibandingkan dengan banyaknya jam tidur kita dari sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, bagian kita sekarang ini, kita mau belajar untuk mencari Tuhan dalam pergumulan kita saat ini. Kita mau cari Tuhan, minta kekuatan, bahkan minta sukacita dari Tuhan. Kita mau belajar juga untuk mengingat
Tuhan senantiasa dalam aktivitas kita, sekalipun hanya ada di rumah. Mungkin Tuhan punya hal yang indah, rencana yang indah dalam hidupmu. Tatkala engkau ada di rumah, mungkin banyak waktu bersama dengan keluargamu. Ketika engkau ada di rumah, engkau lebih mudah beristirahat tatkala engkau lelah. Ketika engkau ada di rumah, engkau lebih mudah mempersiapkan segala hal sebelum engkau beraktivitas, sebelum engkau bersekolah, teman-teman. Dan teman-teman sekalian, bagian yang selanjutnya yang harusnya kita lakukan lewat firman Tuhan hari ini adalah kita mencoba untuk berkarya. Apa yang bisa kita lakukan di rumah kita lebih produktif dari sebelumnya. Mungkin untuk pribadimu, lewat saat teduh yang lebih rajin lagi. Mungkin imanmu hari ini sedang dalam kondisi yang lemah, sedang dalam kegelisahan. Mungkin dengan kondisi di rumah saja, Tuhan mau engkau lebih serius lagi bersaat teduh di hadapan Tuhan. Lebih merefleksikan betapa engkau dekatkah dengan Tuhan. Mungkin engkau bisa berkarya untuk papa mamahmu. Mungkin engkau bisa berkarya untuk sahabatmu. Atau bahkan untuk Tuhan di dalam hidupmu. Membagikan setiap sukacita sekalipun dalam kondisi yang tidak menentu ini. Teman-teman sekalian, mari kita mencontoh Daud. Biarlah hidup kita berarti dan jangan lupa untuk mencari Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami, tatkala kami cemas, tatkala kami takut, tatkala kami bosan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Bahkan Tuhan ada di dalam rumah kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak produktif. Ampuni kami jikalau hidup kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami mencari hal-hal yang menghibur hati kami secara sementara. Kami tidak mencari-Mu. Kami meninggalkan-Mu Tuhan. Kami memilih apa yang fana dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah sukacita, semangat melalui firman Tuhan yang dibagikan. Kami mengingat kembali untuk mencari Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari. Tuhan berkati setiap kami dalam sekolah online kami. Tuhan berkati untuk kesehatan kami. Tuhan berkati untuk setiap kondisi, situasi. Baik di rumah kami, di lokasi kami, bahkan di negara kami Indonesia, ataupun dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Lewat saat teduh kami, lewat doa kami. Dan biarlah campur tangan kuasa-Mu yang senantiasa menghibur kami yang saat ini ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.